Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa murabbina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah. Mari kita awali dengan bersyukur bahwa kita bisa berkesempatan sekali lagi untuk hidup di bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan, yang diantara sebutannya disebut bahwa Ramadan itu adalah syahrul mutahhir, li'annahu yutahhirud dunub wal ma'asi. Disebut bulan pembersih, karena bulan Ramadan itu membersihkan dosa dan kemaksiatan. Maka berbahagialah orang yang bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu adalah ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus berangkat dari yang paling utama, jangan salah niat di dalam melaksanakan ibadah, apalagi ibadah puasa ini. Kalau orang berpuasa supaya badannya langsing, supaya sehat, wah ini salah alamat ya. Langsing, sehat, dan semua yang baik itu konsekuensi atau dampak positif dari ibadah puasa. Tapi ibadah puasa itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Dengan sadar kita niat, saya berpuasa karena ini adalah kewajiban yang harus saya laksanakan, dan saya sangat berharap mendapat ridha Allah dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita sukses di dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah puasa ini, mari kita belajar dari ustadzuna wa murabbina Sayyidil Anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maha guru kita Rasulullah. Pernah mengajarkan satu doa kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ketika itu Rasulullah mengatakan, saya cinta kepadamu wahai Mu'adz. Sehingga hadis yang diajarkan itu disebut hadithul hub. Masya Allah. Hadis cinta. Karena Rasulullah mengawali dengan ucapan cinta kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Lalu diajarkan, dan itu untuk kita semua, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna inda duburi kulli salat an tad'u Allah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada tiga hal yang diminta. Ya Allah, tolonglah saya agar pandai dalam berzikir, baik dalam berzikir, juga bersyukur, dan wa husni ibadatik. Ini penting sekali supaya ibadahnya baik. Dan baik itu bukan hanya dilihat kalau sholatnya rapi, puasanya mungkin tidak banyak berbicara, bukan itu. Tapi ada dua kriteria yang harus dipenuhi untuk dikatakan ibadahnya baik dan makbul. Pertama, niatnya benar. Dan kedua, alas sunnah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama, niat itu harus benar, dan para ulama sangat memperhatikan niat dalam beribadah itu, sehingga dikatakan an-niyatu tijaratul ulama. Bisnisnya para ulama itu niat. Mereka misalnya masuk masjid, kalau orang masuk masjid tidak niat iktikaf, duduk, tidak dapat ibadahnya, pahalanya iktikaf. Para ulama bahkan ada yang mengatakan, saya nazar selama di masjid saya iktikaf, diangkat yang sunnah menjadi wajib. Itu karena apa? Karena mereka mengerti bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu adalah niatnya. Kemana niat kita ini? Itu yang akan menentukan kita sukses, bisa mendapat pahala atau tidak. Maka mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan baik, dan salah satu yang tidak boleh dilupakan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadat taghyir wa tabdil. Ibadah merubah. Apa yang dirubah ini? Kebiasaan jelek.
Jangan suka membuang waktu, jangan suka berbohong, jangan suka menceritakan kejelekan orang. Kalau misalnya itu sudah biasa, harus dirubah, harus diganti dengan yang baik, membicarakan hal-hal yang baik, kemudian digunakan waktunya dengan seefisien mungkin untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah yang banyak, ibadah-ibadah sunnah diperbanyak, kemudian tidak banyak melakukan hal-hal yang rentan dengan dosa. Sehingga orang beribadah puasa yang mengerti bahwa puasa ini adalah istimewa, dia punya perilaku yang berbeda dibanding dengan sebelum puasa. Ini ciri khas orang-orang yang bisa dikategorikan sukses di dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Dan jangan lupa banyak bertobat, karena Allah suka dengan orang yang banyak bertobat, banyak berdoa di dalam bulan puasa. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka sekali, cinta dengan orang yang banyak bertobat dan yang banyak membersihkan dirinya. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya, membersihkan semua hal-hal yang menodai dirinya. Kalau seperti ini, maka dia akan mendapat hadiah dari Allah. Dalam sebuah hadis yang terkenal, Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa landasannya adalah iman, ikhlas, dan selalu menghitung jangan sampai ternodai. Kalau merasa berdosa, cepat dia bertobat, dibersihkan. Itu berpuasanya seperti itu, qiyamul lailnya juga seperti itu, kemudian qiyam Lailatul Qadarnya seperti itu. Tiga-tiga ini dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya semuanya. Maka kalau bisa kita laksanakan seperti itu, insya Allah nanti Idul Fitri ada orang-orang yang keluar dari rumahnya tidak ada dosanya, bersih, fitrah kembali. Semoga kita seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.